Salam sobat petani pekebun, khususnya petani pekebun sawit di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan energik karena tanaman Anda membutuhkannya. Kali ini saya hadir pada saudara untuk berbicara mengenai prospek dan potensi berkebun sawit, bahwa iklim di Indonesia sangat mendukung untuk tanaman kelapa sawit, kecuali daerah-daerah tertentu yang cuacanya sangat dingin dan tanahnya yang mengandung zat asam yang tinggi seperti lahan gambut. Selebihnya semuanya cocok untuk tanaman kelapa sawit. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya supaya nantinya juga dapat menjadi tolak ukur bagi saudara apakah saya orang yang mengerti dalam hal ini ataukah tidak. Jadi saya Parlin Hasiholan Silalahi. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saat ini memang saya berada di Kalimantan Tengah. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Teknologi Pertanian di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Itu adalah satu-satunya sekolah pertanian negeri di Sumatera Utara pada waktu itu. Dan saya lulus pada tahun 94. Itu adalah sekolah yang layak direkomendasikan kepada khususnya adik-adik yang memiliki minat untuk belajar di sekolah pertanian, khususnya di daerah Sumatera Utara ya. Karena sekolah tersebut memang memiliki potensi yang besar, guru-guru yang berkualitas dengan fasilitas yang sangat memadai, mulai dari laboratorium, lapangan tempat praktik yang sangat luas. Ya, sekolah itu berada di atas lahan sekitar 50 hektar. Juga didukung oleh alat-alat pertanian sampai ke jenis alat berat sebagai alat atau bahan untuk praktikal. Memang saat ini di Sumatera Utara sudah ada beberapa sekolah pertanian negeri ya, tapi saya yakin bahwa sekolah pertanian yang ada di Pematang Raya, yang sekarang namanya adalah SMK Pertanian Pematang Raya, karena jika dulu saja pada masa saya sekolah di sana bahwa sekolah tersebut sudah sangat bagus, tentunya apalagi di masa sekarang tentu ada perkembangan yang lebih baik lagi. Saya yakin itu. Dan ini adalah bukti saya pernah bersekolah di sana. Nah, setelah lulus pada tahun 94, saya kemudian tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, semisal universitas. Tetapi kemudian saya merantau ke Kalimantan Tengah dan melamar pekerjaan di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang pada waktu itu masih baru dibuka secara besar-besaran di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Tengah. Salah satu yang menjadi pemicu semangat saya untuk merantau ke Kalimantan Tengah untuk mencari atau bekerja di perkebunan kelapa sawit adalah atas dasar informasi dari salah satu guru kami. Saya masih ingat betul beliau, yaitu Bapak Abdul Rojak. Kemudian saya bekerja di perusahaan perkebunan yang pada waktu itu namanya Bina Sawit Abadi Pratama.
kurang lebih 1 tahun bekerja di sana. Kemudian saya oleh suatu hal mengundurkan diri, mencabut semua berkas saya, dan kemudian melamar di perusahaan perkebunan lainnya. Dan di tempat tersebut saya juga bekerja selama 1 tahun. Saya menyukai pekerjaan tersebut, tetapi bahwa ada hal-hal yang tidak menunjang atau ada hal-hal yang saya rasakan kurang cocok di sana. Lalu akhirnya saya pun mengundurkan diri, mencabut semua berkas saya pula. Pada suatu waktu, pada masa pencarian saya terhadap bentuk pekerjaan yang lain, saya mengontrak rumah bersama beberapa teman, tetapi kemudian kami mengalami musibah, kehilangan barang-barang kami saat kami semua tidak berada di kontrakan. Jadi pada waktu itu ijazah saya semuanya juga hilang yang berada di dalam tas. Nah, semenjak itu saya tidak lagi peduli dengan ijazah, atau di dalam mencari pekerjaan saya tidak lagi mengandalkan legalitas ijazah. Saya berpikir untuk terjun ke dunia usaha mandiri. Kemudian saya menekuni bidang usaha mandiri di bidang pertambangan. Sebetulnya itu adalah pertambangan masyarakat. Selama puluhan tahun saya menekuni usaha pertambangan tersebut, yaitu pertambangan emas dan zirkon. Kemudian saya dapat mengumpulkan sejumlah dana untuk membeli lahan sekitar 200 hektar. Tentunya dimaksudkan untuk pengembangan usaha saya di bidang pertambangan. Itu saya lakukan pada tahun 2010 dan selesai pada 2012. Nah, setelah saya selesai membeli lahan tersebut, ternyata fakta berbicara lain, bahwa saya tidak dapat melanjutkan untuk menjadikan lahan yang saya beli tersebut sebagai lahan pertambangan, karena kemudian usaha pertambangan di daerah khususnya Kalimantan Tengah mengalami goncangan yang hebat. Ada banyak perusahaan pertambangan yang tutup sehingga kami sangat kesulitan untuk menjual hasil tambang kami. Nah, karena itu saya kemudian memutuskan untuk berhenti total di bidang pertambangan. Saya lalu berpikir bahwa lahan tersebut sudah dibeli dan harus dimanfaatkan. Lalu saya memulainya pada tahun 2012 di akhir tahun. Saya memulai dengan menanam 7 hektar sesuai dengan dana pada waktu itu. Kemudian pada 2013 menjelang ajang pemilu 2014, saya mendaftar sebagai salah satu kandidat atau bakal calon anggota DPRD di kabupaten tempat saya tinggal ini. Nah, pada waktu itulah legalitas ijazah saya kemudian menjadi sangat perlu. Lalu saya mengurus kembali ke Sekolah Menengah Pertanian di Pematang Raya. Itulah sebabnya tampilan ijazah saya berbeda dengan tampilan ijazah yang seharusnya pada tahun 94. Tetapi itu benar-benar asli dan terlegalisir. Ya, pada ajang tersebut saya gagal atau kurang beruntung ya. Dan tentu saja itu menghabiskan dana yang sedikit. Ya, 300.000 lah. Sehingga saya mengalami kendala di dalam pengembangan usaha perkebunan yang sudah saya rintis pada akhir tahun 2012 tersebut. Nah, tentu saja setelah itu saya harus memulai dari nol lagi. Nah, justru disinilah letaknya kenapa saya perlu berbicara kepada saudara, dan saudara perlu mengetahuinya. Tentu untuk terus dapat berkembang di bidang usaha saya bertani sawit, saya harus bekerja keras dan menerapkan sistem budidaya yang lebih daripada biasa. Jadi itu memerlukan kiat-kiat khusus. Nah, kembali kepada prospek tadi. Apakah benar prospek bertani sawit atau berkebun sawit di Indonesia menjanjikan prospek yang baik? Anda mungkin pernah mendengar Pak Jokowi berbicara ya di televisi, jangan bertanam sawit, tetapi tanamlah jengkol. Kurang lebih seperti itu bahasanya ya. Ya, Bapak Jokowi adalah orang baik dan juga adalah
presiden yang baik. Kita bersyukur memiliki beliau, tetapi tentu saja bahwa beliau tidak mungkin dapat memahami segala sesuatu dengan sangat mendalam. Nah, Anda pun tahu bahwa beliau harus memikirkan banyak hal. Di sini saya bukan mau menyampaikan sesuatu yang kontra terhadap apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara mengenai prospek dan potensi yang sesungguhnya. Kelapa sawit adalah satu-satunya tanaman yang dapat menghasilkan minyak dalam jumlah yang besar. Tidak ada tanaman lain yang dapat menyaingi itu. Nah, itulah salah satu prospek yang utama yang menjadi keunggulan kelapa sawit. Kemudian saya yakin bahwa saudara juga sudah pernah mendengar adanya program pemerintah untuk membuat biosolar dari kelapa sawit atau dari minyak kelapa sawit, yaitu dengan program B20, B30 dan seterusnya. Sampai di sini kita sudah memiliki 3 prospek utama. Prospek yang baik tentunya, yaitu pertama, bahwa iklim dan tanah di Indonesia sangat cocok untuk berkebun kelapa sawit. Yang kedua, bahwa kelapa sawit adalah satu-satunya tanaman yang dapat menghasilkan minyak dalam jumlah besar. Dan minyak adalah salah satu kebutuhan terbesar manusia. Dan yang ketiga adalah adanya program biosolar, yaitu menjadikan minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar. Nah, setelah mengetahui prospek, kita sekarang perlu mengetahui potensi. Jadi prospek berbicara tentang kelapa sawit itu sendiri, kemudian potensi berbicara tentang apa yang dapat dihasilkan oleh tanaman tersebut kepada kita, khususnya berbicara mengenai ekonomi maupun kesejahteraan. Nah, disinilah saya hadir kepada saudara untuk menceritakan mengenai fakta-fakta atau pengalaman saya sendiri di dalam berkebun sawit yang sampai ke masa ini sudah 8 tahun. Dan meskipun saya memulai menanam hanya seluas 7 hektar, saya menerapkan sistem manajemen yang baik di dalam mengelola kebun sawit saya tersebut. Saya menerapkan sistem budidaya tanaman sawit sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari dan juga dengan pengujian-pengujian, sehingga itu berlaku sebagai pengalaman